Hari wisudaku seharusnya menjadi hari paling membanggakan dalam hidupku. Suamiku, Wawan, menjadi lulusan terbaik nomor 1, sementara aku meraih peringkat 5. Ayahku Pak Sem, dan ibuku Bu Tatik, datang dengan pakaian sederhana sebagai pedagang pasar. Tapi di depan ribuan orang, ibu mertuaku justru menghina pekerjaan mereka dan mengaku menyesal aku menjadi istri Wawan. Aku hanya bisa menahan tangis sampai rektor berdiri, dan 600 orang yang berprofesi sebagai pedagang ikut berdiri dan mengusir mertuaku. Ternyata, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like dan komentar dari mana asal kota kalian masing-masing. Subscribe agar kami bisa terus menyajikan cerita seru dan menarik lainnya setiap hari. Tonton kisahnya sampai habis. Terima kasih dan selamat menonton. Aku masih ingat betul bagaimana pagi itu dimulai. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada kejadian aneh. Justru semuanya terasa begitu sempurna. Aku berdiri di depan cermin sambil merapikan kebaya yang kupakai untuk wisuda. Tanganku beberapa kali menyentuh bagian kerah karena merasa sedikit gugup. Hari itu aku bukan hanya akan menerima ijazah. Hari itu menjadi bukti bahwa semua perjuangan selama bertahun-tahun akhirnya sampai juga di ujung. Aku menatap diriku sendiri dan tersenyum kecil. Kemudian aku teringat ayah dan ibu. Pak Sem dan Bu Tatik sudah berangkat lebih pagi dari rumah. Mereka bilang ingin datang lebih awal supaya mendapat tempat duduk yang nyaman. Padahal aku tahu, sebenarnya ayah sedang berusaha menyembunyikan kegugupannya. Semalam, ayah bahkan sempat bertanya apakah bajunya pantas dipakai ke acara wisuda. Aku masih ingat jawabanku. Menurutku ayah sudah terlihat sangat gagah. Ayah hanya tertawa kecil. Padahal bajunya sederhana. Kemeja yang sudah beberapa kali dipakai ke acara keluarga, dipadukan dengan celana bahan yang sengaja ibu setrika sejak malam. Tapi bagiku, tidak ada pakaian yang lebih bagus dari itu. Karena aku tahu dari mana semua itu berasal. Dari pasar. Dari keranjang sayur. Dari tangan ayah yang kasar. Dari punggung ibu yang setiap hari pegal karena berdiri terlalu lama. Aku sendiri sudah terbiasa membantu mereka sejak masih sekolah. Kalau tidak ada kuliah pagi, aku sering ikut ke pasar. Aku membantu mengangkat sayuran, menyusun dagangan, membersihkan daun yang sudah layu, sampai melayani pembeli. Kadang setelah itu aku langsung berangkat kuliah. Aku tidak pernah merasa rendah. Justru aku merasa bersyukur. Karena aku tahu, kalau ayah dan ibu tidak bekerja sekeras itu, mungkin aku tidak akan pernah sampai ke bangku kuliah. Apalagi aku menikah dengan Wawan ketika kami masih semester 7. Keputusan itu sempat membuat beberapa orang terkejut. Kami satu angkatan. Kami kuliah bersama. Kami mengerjakan tugas bersama. Dan akhirnya kami lulus di waktu yang sama. Wawan adalah orang yang sangat pintar. Aku tahu itu sejak awal. Ia sering menjadi salah satu mahasiswa yang nilainya paling tinggi. Aku sendiri cukup puas ketika melihat namaku berada di peringkat 5. Bagiku, itu sudah luar biasa. Apalagi selama kuliah aku harus membagi waktu antara belajar, membantu orang tua, dan mengurus rumah tangga setelah menikah. Wawan selalu mengatakan bahwa aku terlalu keras kepada diriku sendiri. Menurutnya, aku sudah melakukan banyak hal. Aku percaya kepadanya. Karena itu, pagi itu aku benar-benar merasa bahagia. Aku pikir kehidupan kami setelah wisuda akan dimulai dengan sesuatu yang indah. Aku tidak tahu bahwa hari itu justru akan membuka sesuatu yang selama ini tidak pernah ku ketahui tentang keluargaku sendiri. Sesampainya di gedung wisuda, suasananya sudah sangat ramai. Orang tua mahasiswa memenuhi hampir seluruh ruangan. Ada yang membawa bunga. Ada yang membawa kamera. Ada yang sibuk mencari anaknya untuk berfoto. Aku melihat Pak Sem dan Bu Tatik dari kejauhan. Ayah melambaikan tangan. Aku langsung menghampiri mereka. Ibu tersenyum sambil memperbaiki sedikit bagian kerudungku. Ayah hanya mengatakan satu kalimat. Hari ini jangan menangis. Aku tertawa. Aku bilang justru ayah yang biasanya gampang menangis. Ayah menggeleng sambil tersenyum. Saat itu aku benar-benar tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian, justru ayah yang akan membuat seluruh gedung menangis. Acara dimulai. Satu persatu nama mahasiswa dipanggil. Ketika namaku disebut sebagai peringkat 5, aku berjalan ke podium dengan jantung berdebar. Aku menerima penghargaan sambil tersenyum. Dari tempat duduk, ayah dan ibu langsung berdiri. Tepuk tangan mereka terdengar paling jelas bagiku. Aku menatap mereka sebentar. Ayah mengacungkan jempol. Aku tersenyum. Setelah itu aku kembali ke tempat duduk. Beberapa saat kemudian tibalah giliran Wawan. Nama lengkapnya dipanggil sebagai lulusan terbaik nomor 1.
Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Aku ikut berdiri. Aku bertepuk tangan paling keras. Bagaimanapun, Wawan adalah suamiku. Aku bangga melihatnya berdiri di podium. Ia menerima penghargaan, lalu berjabat tangan dengan rektor. Aku sempat melihat Profesor Made tersenyum kepadanya. Tidak ada yang aneh. Semuanya berjalan seperti acara wisuda pada umumnya. Sampai pembawa acara mengumumkan bahwa kampus memberikan kesempatan kepada orang tua lulusan terbaik untuk menyampaikan pidato singkat. Aku langsung melihat ke arah Bu Elis dan Pak Wendy. Mereka tampak senang. Bu Elis bahkan terlihat sangat percaya diri ketika berdiri. Pak Wendy mengikutinya ke podium. Aku ikut tersenyum. Dalam pikiranku, mungkin mereka akan menceritakan perjuangan Wawan sejak kecil. Mungkin mereka akan memberikan nasihat kepada kami. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa mereka bangga memiliki anak seperti Wawan. Aku bahkan sempat membayangkan setelah acara selesai kami akan berfoto bersama. Aku tidak pernah membayangkan nama keluargaku akan disebut. Bu Elis mulai berbicara tentang bagaimana keluarga mereka membesarkan Wawan. Tentang pendidikan, tentang harapan, tentang masa depan. Semuanya masih terdengar normal. Sampai perlahan nada bicaranya berubah. Ia mulai mengatakan bahwa keluarga mereka sebenarnya berharap Wawan mendapatkan pasangan yang berasal dari keluarga mapan. Aku mulai diam. Bu Elis melanjutkan. Katanya, keluarga mereka tentu menginginkan menantu yang pintar, punya masa depan jelas, dan berasal dari keluarga yang bisa membawa nama baik. Aku menatap Wawan. Wajah suamiku mulai berubah. Aku tidak tahu apakah ia sudah tahu arah pembicaraan ibunya. Lalu Bu Elis menyebut sesuatu yang membuat dadaku langsung sesak. Ia menyebut ayah dan ibuku. Ia mengatakan bahwa aku terlalu sering membantu orang tuaku berjualan sayur di pasar. Beberapa orang mulai menoleh ke arah kami. Aku menundukkan kepala. Ibu menggenggam tanganku. Aku bisa merasakan jemarinya dingin. Bu Elis masih terus berbicara. Ia mengatakan bahwa setelah menikah, seharusnya aku mulai meninggalkan pekerjaan seperti itu. Lalu ia menyindir bahwa bukan tidak mungkin suatu hari aku akan mewarisi pekerjaan Pak Sem dan Bu Tati. Pedagang sayur. Dua kata itu terdengar sangat jelas. Aku menahan napas. Padahal selama hidupku, dua kata itu tidak pernah membuatku malu. Tetapi mendengarnya diucapkan dengan nada seperti itu di depan ribuan orang membuat hatiku terasa seperti diremas. Kemudian Bu Elis mengatakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ia mengatakan bahwa keluarganya sebenarnya masih sulit menerima keputusan Wawan menikah denganku. Dan kalau waktu bisa diputar kembali, mungkin mereka akan mempertimbangkan lagi restu tersebut. Gedung yang tadi penuh tepuk tangan mendadak seperti kehilangan suara. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bergerak. Aku menatap ayah. Pak Sem tidak marah. Ia hanya duduk diam. Namun aku melihat kedua tangannya saling menggenggam erat. Ibu menundukkan wajah. Aku ingin berdiri. Aku ingin membawa mereka keluar. Tapi kakiku seperti tidak bisa bergerak. Wawan akhirnya berdiri dari kursinya. Aku kira ia akan menghentikan ibunya. Namun sebelum Wawan sempat melakukan apapun, terdengar suara kursi bergeser dari bagian depan gedung. Aku menoleh. Profesor Made sudah berdiri. Rektor itu tidak terlihat marah. Justru wajahnya sangat tenang. Tapi matanya terus tertuju kepada ayahku. Kemudian Profesor Made berjalan perlahan menuju podium. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai ia berhenti di depan mikrofon. Ia tidak menatap Bu Elis. Ia tidak menatap Pak Wendy. Ia hanya melihat Pak Sem. Lalu Profesor Made menyebut nama panggilan ayahku yang bahkan tidak pernah kudengar dari siapapun selain keluarga. Ayah langsung mengangkat kepala. Wajahnya berubah pucat. Dan saat itulah aku sadar. Profesor Made ternyata mengenal ayah jauh lebih dekat daripada yang pernah kubayangkan. Aku masih duduk terpaku ketika Profesor Made berdiri di depan podium. Seisi gedung menunggu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dikatakannya. Aku pun sama. Yang membuatku semakin bingung, Profesor Made tidak langsung membahas ucapan Bu Elis. Ia justru terus menatap Pak Sem. Tatapan mereka terasa aneh. Bukan seperti seorang rektor yang sedang melihat orang tua mahasiswa. Lebih seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal, tetapi baru bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Profesor Made kemudian menyebut nama lengkap ayah. Pak Sem perlahan berdiri. Wajah ayah terlihat tegang. Aku spontan memegang lengannya. Ayah menatapku sebentar. Aku bisa melihat ada sesuatu yang ingin disembunyikannya. Selama hidupku, ayah tidak pernah seperti itu. Ayah selalu tenang.
Bahkan ketika dagangan sepi, ketika harga sayuran jatuh, atau ketika kami sedang kekurangan uang, ayah tidak pernah menunjukkan kepanikan. Tapi kali ini berbeda. Profesor Made meminta ayah naik ke podium. Ayah berjalan pelan. Setiap langkahnya membuatku semakin penasaran. Saat ayah berdiri di samping Profesor Made, keduanya saling menatap. Kemudian Profesor Made mengatakan bahwa sebelum melanjutkan acara, ada satu hal yang harus diluruskan. Ia meminta semua orang mendengarkan baik-baik. Karena ucapan yang baru saja disampaikan Bu Elis bukan sekadar masalah keluarga. Ada ribuan orang di ruangan itu yang ikut tersentuh. Profesor Made menoleh kepada para wisudawan. Ia mengatakan bahwa banyak orang datang ke gedung itu dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Bukan karena ingin terlihat kaya. Bukan karena ingin dipuji. Mereka datang karena ingin melihat anaknya menerima hasil dari perjuangan bertahun-tahun. Lalu Profesor Made menatap Pak Sam. Ia mengatakan bahwa dirinya tahu betul bagaimana rasanya menjadi anak pedagang pasar. Aku terdiam. Beberapa orang tua mulai saling melihat. Profesor Made kemudian mengungkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Ayah dan dirinya adalah saudara kandung. Ayah mereka sama. Hanya ibu mereka yang berbeda. Aku menatap Pak Sam. Ayah tidak menyangkal. Ibu langsung menangis. Aku bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Selama bertahun-tahun, aku mengenal Profesor Made hanya sebagai rektor yang beberapa kali kulihat di acara kampus. Aku tidak pernah tahu bahwa beliau adalah keluarga kami. Tidak pernah tahu bahwa ayah memiliki saudara yang menjadi rektor. Tidak pernah tahu kenapa selama ini ayah begitu tertutup soal keluarganya. Aku akhirnya bertanya kepada ayah dengan suara pelan. Ayah hanya menatapku. Kemudian mengatakan bahwa ada banyak cerita masa lalu yang belum pernah sempat ia ceritakan. Kalimat itu justru membuatku semakin penasaran. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Profesor Made kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa dirinya dan Pak Sam bukan berasal dari keluarga kaya. Mereka lahir dari keluarga sederhana. Ayah mereka adalah seorang pedagang di pasar. Setiap hari, ayah mereka bangun sebelum subuh, mengambil barang dagangan, membawanya ke pasar, pulang ketika hari sudah mulai gelap. Dari pekerjaan itulah mereka makan. Dari pekerjaan itulah mereka bisa sekolah. Dan dari pekerjaan itulah Profesor Made akhirnya bisa melanjutkan pendidikan sampai setinggi sekarang. Aku menatap ayah. Tiba-tiba semua potongan masa kecilku seperti tersusun. Kenapa ayah selalu mengajarkanku untuk jujur kepada pembeli? Kenapa ayah tidak pernah mau mengurangi timbangan? Kenapa ayah selalu mengatakan bahwa rezeki yang sedikit tetapi bersih jauh lebih baik daripada uang banyak yang membuat hati tidak tenang? Ternyata semua itu warisan dari kakekku. Profesor Made mengatakan bahwa setelah mereka dewasa, ayahnya tidak memaksa anak-anaknya meneruskan pekerjaan yang sama. Tetapi Pak Sam memilih tetap berdagang. Karena menurut ayahku, pasar bukan sesuatu yang harus ditinggalkan hanya karena seseorang sudah mendapatkan pendidikan. Aku mulai menangis. Selama ini aku sering melihat ayah pulang dengan pakaian penuh debu. Aku sering melihat ibu membersihkan sayuran sampai tangannya keriput. Aku pernah merasa sedih ketika teman-temanku dijemput orang tuanya dengan mobil, sementara aku harus menunggu ayah selesai mengangkat keranjang. Tapi hari itu aku justru merasa malu karena pernah berpikir seperti itu. Profesor Made kemudian mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Ia meminta semua orang tua yang bekerja sebagai pedagang untuk berdiri. Awalnya hanya beberapa orang yang berdiri, lalu semakin banyak. Aku menoleh ke belakang. Satu baris penuh berdiri. Kemudian baris berikutnya. Lalu hampir seluruh bagian belakang gedung. Ada pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan, pedagang pakaian, pedagang makanan. Bahkan ada seorang ibu yang masih mengenakan pakaian kerja sederhana dan membawa tas belanja besar. Jumlahnya terus bertambah. Aku sampai tidak bisa menghitung. Lebih dari setengah orang tua yang hadir ternyata adalah pedagang. Profesor Made meminta mereka tidak duduk. Biarkan semua orang melihat. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang berdiri itu adalah orang tua yang mungkin pernah bangun sebelum anaknya membuka mata. Mereka bekerja saat hujan. Bekerja ketika harga naik. Bekerja ketika dagangan tidak habis. Dan tetap tersenyum ketika pulang karena tahu anak mereka sedang menunggu biaya kuliah. Suara Profesor Made mulai bergetar. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah berada di posisi mereka. Ia pernah menjadi anak pedagang pasar. Dan Pak Sam juga pernah berada di sana. Aku melihat ayah menundukkan kepala.
Aku tahu ayah sedang menahan tangis. Kemudian Profesor Made berkata bahwa tidak ada alasan seseorang merasa lebih tinggi hanya karena pekerjaannya berbeda. Ruangan kembali hening. Sampai tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dari tengah kerumunan. Usir saja orang itu karena sudah menghina profesi halal dan mulia seperti kami. Aku langsung terkejut. Beberapa orang ikut berdiri lebih tegak. Kemudian terdengar suara lain. Usir, lalu semakin banyak. Keluar, usir, keluar. Dalam hitungan detik, gedung yang tadi sunyi berubah menjadi lautan suara. Bu Elis terlihat pucat. Pak Wendy mulai gelisah. Wawan berdiri di antara aku dan keluarganya sendiri. Aku melihat wajahnya. Ada rasa malu yang sangat jelas. Namun Profesor Made tidak ikut berteriak. Ia hanya mengangkat tangan. Perlahan suara orang-orang mereda. Lalu Profesor Made mengatakan bahwa tidak perlu ada yang mengusir siapapun. Karena hari itu bukan tentang balas dendam. Ini tentang menghentikan satu kebiasaan buruk. Kebiasaan mengukur harga diri seseorang dari pekerjaan orang tuanya. Aku pikir semuanya akan selesai sampai di sana. Ternyata Profesor Made masih menyimpan sesuatu. Ia menatap Pak Sam. Kemudian meminta ayah tetap berdiri di sampingnya. Profesor Made berkata bahwa ada satu bagian dari kehidupan Pak Sam yang belum pernah diketahui siapapun di ruangan itu. Bahkan mungkin aku sendiri. Lalu ia meminta ayah maju lebih dekat ke mikrofon. Dan sebelum mulai bercerita, Profesor Made mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh gedung kembali diam. Ia berkata bahwa kalau bukan karena Pak Sam, mungkin dirinya tidak akan pernah berdiri sebagai rektor hari itu. Aku menatap ayah dengan dada bergetar. Ternyata perjuangan ayah selama ini jauh lebih besar daripada yang pernah ku ketahui. Aku masih berdiri di tempat ketika Profesor Made mengatakan bahwa tanpa Pak Sam, mungkin dirinya tidak akan pernah menjadi rektor. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menatap ayah. Pak Sam hanya diam. Tidak ada senyum bangga. Tidak ada wajah ingin dipuji. Justru ayah terlihat seperti orang yang ingin segera menghentikan cerita itu. Aku semakin penasaran. Selama hidupku, ayah tidak pernah bercerita tentang kebaikannya kepada siapapun. Bahkan kepadaku. Kalau ada orang berterima kasih, ayah selalu menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang bisa dilakukan. Profesor Made kemudian mulai bercerita. Katanya, saat mereka masih kecil, kehidupan keluarganya jauh dari mudah. Kakekku memang seorang pedagang pasar. Setiap hari ia berjualan untuk menghidupi anak-anaknya. Pak Sam adalah anak yang lebih sering membantu di pasar. Sementara Profesor Made sejak kecil sangat suka belajar. Ia selalu membawa buku kemana-mana. Tetapi ada satu masa ketika sekolah hampir berhenti karena keadaan keluarga. Saat itu biaya pendidikan terasa terlalu berat. Kakekku bahkan sempat mengatakan bahwa mungkin Profesor Made harus berhenti sekolah sementara. Namun Pak Sam tidak setuju. Ayah justru mengambil lebih banyak pekerjaan. Setelah selesai berjualan, ayah membantu mengangkut barang milik pedagang lain. Kadang pulang ketika malam sudah larut. Semua uang tambahan itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Bukan untuk membeli sesuatu bagi dirinya. Uang itu diberikan kepada Profesor Made agar tetap bisa sekolah. Aku langsung menoleh kepada ayah. Air mataku jatuh. Aku baru tahu bahwa ayah pernah melakukan semua itu. Profesor Made mengatakan bahwa sejak saat itu dirinya berjanji akan terus sekolah. Ia tidak ingin pengorbanan kakaknya sia-sia. Tetapi kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Profesor Made melanjutkan pendidikan. Pak Sam tetap di pasar. Setelah dewasa, mereka bahkan sempat kehilangan komunikasi. Bukan karena bertengkar, tetapi karena kehidupan. Masing-masing sibuk. Masing-masing punya keluarga. Namun Profesor Made mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melupakan satu hal. Orang yang membantunya bertahan ketika ia hampir kehilangan sekolah adalah Pak Sam. Aku melihat Bu Tatik menangis. Ibu ternyata sudah mengetahui sebagian cerita itu. Aku merasa seperti anak yang selama ini hidup di tengah kisah besar tanpa pernah tahu apa-apa. Kemudian Profesor Made menceritakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ketika dirinya mulai bekerja sebagai dosen, ia pernah mengalami masa sulit. Ia tidak punya banyak uang. Saat itu Pak Sam justru datang membantunya. Bukan dengan uang dalam jumlah besar. Pak Sam hanya memberikan sebagian hasil dagangan. Sedikit demi sedikit. Tidak seberapa bagi orang kaya. Tetapi sangat berarti bagi mereka. Profesor Made mengatakan bahwa bantuan itu tidak pernah ia lupakan. Bahkan ketika karirnya mulai naik, ia tetap diam-diam memperhatikan Pak Sam. Ia tahu ayah masih berdagang.
Ia tahu ayah masih membantu orang. Namun Pak Sam tidak pernah meminta balasan. Aku menatap ayah dengan mata penuh air. Ayah hanya menggeleng pelan. Seolah ingin mengatakan bahwa semua itu sudah berlalu. Tetapi bagi Profesor Made, tidak. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa berdiri di podium sebagai rektor karena pernah ada seorang pedagang pasar yang memilih bekerja lebih keras agar adiknya tidak kehilangan pendidikan. Kemudian Profesor Made menatap semua orang. Ia mengatakan bahwa pekerjaan orang tua tidak menentukan masa depan anak. Yang menentukan adalah nilai yang diajarkan di rumah. Kalimat itu membuat suasana gedung kembali emosional. Beberapa orang tua yang berdiri mulai menangis. Aku melihat seorang bapak mengusap wajah. Seorang ibu di barisan belakang memeluk anaknya. Sementara Bu Elis dan Pak Wendy tidak lagi berani melihat ke arah siapapun. Namun Profesor Made belum selesai. Ia meminta semua orang tua pedagang yang tadi berdiri untuk tetap berdiri. Kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terharu. Ia meminta mereka mengingat satu alasan mengapa mereka masih bertahan sampai hari itu. Anak-anak mereka bekerja bukan untuk terlihat hebat. Mereka bekerja agar anaknya punya pilihan hidup yang lebih luas. Profesor Made lalu mengatakan bahwa jika profesi pedagang dianggap rendah, maka mungkin sebagian besar orang yang berdiri di ruangan itu seharusnya tidak perlu datang ke wisuda. Karena tanpa perjuangan mereka, mungkin anak-anak mereka tidak akan pernah sampai ke kursi wisudawan. Aku menangis semakin keras. Pak Sam menatapku. Aku langsung turun dari kursiku dan memeluk ayah. Aku tidak peduli lagi ribuan orang melihat. Ayah membalas pelukanku. Tubuhnya masih berbau samar seperti pasar. Bau sayuran, bau tanah, bau kehidupan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bau itu begitu menenangkan. Namun tiba-tiba Profesor Made kembali mengambil mikrofon. Ia mengatakan bahwa ada satu keputusan yang harus diumumkan sebelum acara dilanjutkan. Aku melepaskan pelukan dari ayah. Wawan juga langsung menoleh ke podium. Profesor Made menyebut nama Wawan. Suamiku berdiri. Wajahnya terlihat tegang. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa kampus sebenarnya telah menyiapkan penghargaan khusus untuk Wawan. Bukan hanya karena ia menjadi lulusan terbaik nomor 1. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kesempatan yang selama ini menjadi impian banyak mahasiswa. Beasiswa penuh untuk melanjutkan S2 ke Inggris. Aku spontan tersenyum. Aku tahu Wawan sangat menginginkan kesempatan itu. Aku bahkan sudah beberapa kali membayangkan bagaimana kehidupan kami kalau ia melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tetapi senyumku tidak bertahan lama. Karena Profesor Made melanjutkan kalimat berikutnya. Beasiswa itu memang sudah disiapkan. Namun setelah kejadian hari ini, keputusan kampus berubah. Aku langsung menatap Wawan. Wajah suamiku seketika pucat. Profesor Made belum mengatakan keputusan akhirnya. Ia hanya menatap Wawan beberapa detik. Kemudian berkata bahwa prestasi akademik seseorang tidak selalu cukup untuk membuatnya layak menerima sebuah kehormatan. Gedung kembali hening. Aku menggenggam tangan ibu. Aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kali ini, keputusan itu bukan hanya akan memengaruhi Wawan, tetapi juga akan menjadi pelajaran paling berat bagi keluarganya. Aku masih menggenggam tangan ibu ketika Profesor Made menyebut nama Wawan sekali lagi. Suamiku berdiri dengan wajah tegang. Aku tahu beasiswa ke Inggris itu sangat berarti baginya. Sejak beberapa bulan terakhir, Wawan memang sering membicarakan rencana melanjutkan S2. Ia belajar lebih keras, mengurus berkas, mengejar nilai. Bahkan beberapa malam aku melihatnya masih membaca materi ketika aku sudah tertidur. Aku tahu ia pantas mendapatkannya. Karena itu, ketika Profesor Made mengatakan keputusan kampus berubah, hatiku ikut rasa berat. Namun aku juga tahu alasan perubahan itu. Bukan karena Wawan tidak pintar. Bukan karena nilainya buruk. Tetapi karena hari itu keluarganya baru saja membuat sebuah kesalahan besar di depan ribuan orang. Profesor Made menjelaskan bahwa kampus memang sudah menyiapkan rekomendasi beasiswa penuh untuk Wawan. Tetapi beasiswa bukan sekadar hadiah untuk nilai tertinggi. Kampus juga mempertimbangkan sikap dan tanggung jawab moral seorang penerima. Aku melihat Wawan menundukkan kepala. Profesor Made lalu mengatakan bahwa penghinaan terhadap pekerjaan orang tua tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil. Apalagi dilakukan di atas podium dalam acara resmi kampus. Gedung kembali hening. Bu Elis tampak gelisah. Pak Wendy sesekali melihat ke arah pintu. Aku tidak tahu apa yang mereka harapkan. Mungkin mereka ingin acara segera selesai.
Mungkin mereka berharap semuanya dilupakan. Tetapi Profesor Made justru mengatakan bahwa hari itu harus menjadi pelajaran. Bukan hanya untuk keluargaku, tetapi untuk semua orang. Ia mengatakan bahwa pendidikan seharusnya membuat manusia semakin tahu cara menghargai orang lain. Bukan membuat seseorang merasa lebih tinggi. Kemudian Profesor Made menatap Wawan. Ia berkata bahwa Wawan tetap lulusan terbaik nomor 1. Nilainya tidak berubah. Prestasinya tidak dihapus. Namun rekomendasi beasiswa S2 ke Inggris dibatalkan. Suasana langsung berubah. Wawan terlihat sangat terpukul. Aku bisa membayangkan apa yang sedang ada di pikirannya. Semua kerja keras. Semua rencana. Semua harapan. Mendadak terasa hilang. Aku ingin memeluknya. Tetapi aku tidak bergerak. Aku tahu ada bagian dari kesalahan ini yang harus ia hadapi sendiri. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa keputusan tersebut masih bisa berubah. Wawan masih memiliki kesempatan. Tetapi bukan melalui bantuan keluarga. Bukan karena status orang tuanya. Bukan karena dirinya anak dari keluarga tertentu. Ia harus membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri dengan nilai sekaligus sikap. Aku melihat Wawan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak tadi, matanya terlihat berkaca-kaca. Kemudian Profesor Made mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin menghukum Wawan. Ia justru ingin menyelamatkan Wawan dari satu kesalahan yang mungkin akan menghantuinya lebih lama daripada kehilangan beasiswa. Kesalahan karena membiarkan orang yang disayanginya direndahkan. Wawan langsung menoleh kepadaku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu. Tatapan kami sudah cukup. Aku tahu ia mengerti. Sejak awal pidato Bu Elis, Wawan sebenarnya beberapa kali hendak maju. Tetapi ia terlambat. Dan keterlambatan itu membuat keluargaku terluka. Kemudian Wawan berjalan menuju Pak Sam dan Bu Tatik. Langkahnya perlahan. Ia berhenti tepat di depan ayah dan ibu. Aku bisa melihat bibirnya bergetar. Wawan kemudian meminta maaf. Bukan hanya karena ucapan Bu Elis. Tetapi karena selama ini ia terlalu sering diam. Ayah langsung menepuk bahunya. Aku sempat khawatir ayah akan menjauh. Ternyata tidak. Pak Sam justru mengatakan bahwa Wawan tidak perlu terus menyalahkan dirinya. Ayah berkata bahwa manusia bisa salah. Yang penting adalah berani mengakui dan memperbaiki. Wawan langsung menangis. Aku pun ikut menangis. Bahkan beberapa orang di sekitar kami mulai mengusap mata. Namun saat suasana mulai melunak, Profesor Made kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang belum selesai. Aku menatap podium. Profesor Made tidak melihat Wawan. Ia melihat Bu Elis dan Pak Wendy. Keduanya terlihat semakin gelisah. Profesor Made meminta mereka maju. Bu Elis tampak ragu. Pak Wendy bahkan sempat berbisik sesuatu kepadanya. Namun akhirnya mereka berjalan ke depan. Gedung kembali sunyi. Aku melihat ibu menggenggam tanganku semakin erat. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mempermalukan mereka. Ia hanya ingin mereka melihat sesuatu. Ia meminta mereka menoleh ke belakang. Lebih dari setengah orang tua masih berdiri. Para pedagang yang tadi diminta berdiri belum duduk. Mereka semua menatap podium. Profesor Made berkata bahwa orang-orang itu datang bukan untuk meminta penghormatan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya lulus. Sama seperti Pak Sam dan Bu Tatik. Sama seperti Bu Elis dan Pak Wendy. Tetapi satu keluarga memilih menggunakan panggung wisuda untuk meninggikan dirinya sendiri dengan merendahkan orang lain. Aku melihat Bu Elis mulai menangis. Untuk pertama kalinya sejak ia naik podium tadi, wajahnya tidak lagi terlihat angkuh. Profesor Made kemudian berkata bahwa ada satu hal yang harus dilakukan. Bukan hukuman. Bukan balas dendam. Tetapi sebuah pelajaran. Bu Elis dan Pak Wendy harus berdiri di hadapan semua orang tua pedagang dan menjelaskan kembali apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang profesi tersebut. Gedung kembali riuh. Beberapa orang mulai bersuara. Aku bahkan mendengar suara seorang bapak dari belakang. Kami tidak malu menjadi pedagang. Suara lain menyusul. Kami membesarkan anak dari hasil kerja kami sendiri. Aku menahan tangis. Pak Sam justru mengangkat tangan, meminta mereka tenang. Ayah tidak ingin siapapun dipermalukan. Ia hanya ingin semua orang sadar bahwa pekerjaan halal tidak pernah layak dihina. Profesor Made menatap ayah. Kemudian tersenyum kecil. Ia berkata bahwa itulah alasan dirinya sangat menghormati Pak Sam. Bukan karena mereka saudara, tetapi karena sejak dulu ayah tidak pernah mengajarkan kebencian. Aku merasa dadaku semakin penuh.
Namun ternyata keputusan Profesor Made belum selesai. Ia kemudian mengatakan bahwa sebelum Bu Elis dan Pak Wendy meminta maaf, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan itu bukan untuk mereka, melainkan untuk seluruh ruangan. Profesor Made meminta semua orang mengingat siapa yang membiayai pendidikan mereka sampai bisa berdiri di gedung itu. Seketika para orang tua saling menatap anaknya. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang menggenggam tangan anak mereka. Aku menatap Pak Sam dan Bu Tatik. Jawabannya sudah ada di depan mataku. Orang tuaku. 2 orang yang setiap pagi pergi ke pasar. 2 orang yang tidak pernah memakai pakaian mahal. 2 orang yang hari itu justru menjadi alasan seluruh gedung berdiri. Aku belum tahu bagaimana akhir semua ini. Tetapi satu hal mulai terasa jelas. Hari itu bukan lagi tentang penghinaan mertuaku kepada keluargaku. Hari itu sudah berubah menjadi pelajaran besar tentang harga diri. Dan Profesor Made masih memiliki satu keputusan terakhir yang akan membuat Bu Elis dan Pak Wendy mengingat hari itu seumur hidup. Aku kira setelah keputusan tentang beasiswa Wawan diumumkan, kejadian hari itu akan segera berakhir. Ternyata aku salah. Profesor Made masih berdiri di podium. Bu Elis dan Pak Wendy juga masih berada di depan. Sementara para orang tua yang berprofesi sebagai pedagang masih berdiri di tempat mereka. Tidak ada yang beranjak. Suasana gedung terasa aneh. Bukan lagi seperti acara wisuda. Rasanya seperti semua orang sedang menunggu satu kebenaran terakhir dibuka. Profesor Made kemudian meminta Pak Sam tetap berada di sampingnya. Ayah terlihat tidak nyaman. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa tidak perlu lagi membahas masa lalu. Namun Profesor Made menggeleng. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun Pak Sam selalu memilih diam. Termasuk tentang kebaikan yang pernah dilakukannya. Menurut Profesor Made, sudah waktunya orang-orang tahu bahwa pekerjaan sederhana tidak pernah menghalangi seseorang untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Aku menatap ayah. Aku tahu ada sesuatu yang belum pernah diceritakannya. Dan benar saja, Profesor Made mulai bercerita tentang masa kecil mereka. Ayah dan Profesor Made ternyata tumbuh di lingkungan pasar yang sama. Kakekku adalah pedagang sayur. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, mereka sudah berada di pasar. Profesor Made kecil sebenarnya sangat suka belajar. Ia sering membawa buku ke lapak. Sambil menunggu pembeli, ia membaca. Tetapi ada satu masa ketika biaya sekolah hampir membuatnya berhenti. Kondisi keluarga saat itu sedang sulit. Dagangan kakek tidak selalu laku. Uang yang didapat hanya cukup untuk makan. Pak Sam yang saat itu masih muda ternyata tidak tega melihat adiknya berhenti sekolah. Ayah mengambil pekerjaan tambahan. Setelah membantu kakek berjualan, ayah ikut mengangkut barang milik pedagang lain. Kadang sampai malam. Semua uang tambahan itu dikumpulkan. Profesor Made mengatakan bahwa uang itulah yang membantu dirinya tetap sekolah. Aku langsung menatap ayah. Air mataku jatuh. Aku baru tahu bahwa ayah pernah mengorbankan masa mudanya demi adiknya. Pak Sam hanya menunduk. Aku tahu ayah tidak suka dipuji. Bahkan ketika aku berterima kasih, ayah hanya tersenyum. Profesor Made kemudian menceritakan bahwa setelah mereka dewasa, hidup membuat mereka berpisah. Profesor Made mengejar pendidikan. Pak Sam memilih tetap berdagang. Tetapi hubungan mereka tidak pernah benar-benar hilang. Ketika Profesor Made mulai menjadi dosen, Pak Sam masih sering mengirimkan hasil dagangan. Bukan sesuatu yang mahal. Kadang hanya beberapa kilogram sayuran. Tetapi bagi Profesor Made, pemberian itu selalu berarti. Karena ia tahu dari mana semuanya berasal. Dari keringat kakaknya. Dari pasar. Dari keluarga sederhana yang tidak pernah malu bekerja. Aku menangis sambil menatap ibu. Ibu ternyata sudah mengetahui cerita itu. Ia mengatakan pelan bahwa ayah memang selalu begitu. Kalau bisa membantu, ayah membantu. Kalau tidak bisa banyak, sedikit pun jadi. Aku kembali teringat masa kecil. Dulu aku pernah bertanya kenapa ayah sering memberikan sayuran kepada orang tertentu tanpa menerima uang penuh. Ayah hanya menjawab bahwa mungkin suatu hari kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Sekarang aku mengerti. Itulah cara ayah menjalani hidup. Tidak banyak bicara, tidak suka dipuji, tapi selalu meninggalkan kebaikan. Profesor Made kemudian mengungkap sesuatu yang lebih besar. Ternyata selama menjadi rektor, Profesor Made pernah membuat sebuah program bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang kesulitan biaya. Dana awal program itu sebagian berasal dari hasil usaha keluarga mereka. Pak Sam ikut menyumbang. Jumlahnya tidak besar, tetapi dilakukan berkali-kali.
Ayah bahkan meminta agar namanya tidak dicantumkan. Profesor Made mengatakan bahwa setiap kali ada mahasiswa menerima bantuan, dirinya selalu teringat kepada ayah. Bukan karena uangnya, tetapi karena ayah mengingatkan dirinya bahwa pendidikan harus membuka pintu bagi orang yang mau berjuang. Aku merasa dada ini sesak. Di satu sisi aku sedih karena semua kebaikan ayah baru diketahui setelah keluargaku dihina. Namun di sisi lain, aku bangga. Sangat bangga. Kemudian Profesor Made menatap seluruh ruangan. Ia meminta para pedagang yang berdiri tadi untuk tetap melihat ke depan. Ia berkata bahwa dirinya juga pernah berdiri di tempat mereka. Seorang anak pedagang. Tidak punya nama besar. Tidak punya keluarga kaya. Tetapi punya orang tua yang mau bekerja. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi rektor bukan karena keluarganya kaya. Ia bisa sampai di sana karena ada orang yang percaya bahwa anak pedagang juga berhak bermimpi setinggi mungkin. Suasana semakin haru. Banyak orang tua mulai menangis. Bahkan beberapa wisudawan terlihat memeluk orang tuanya. Kemudian Profesor Made menoleh kepada Bu Elis dan Pak Wendy. Ia berkata bahwa ia tidak akan meminta mereka merasakan kehidupan di pasar. Tidak perlu. Cukup lihat orang-orang yang berdiri di ruangan itu. Mereka sudah bekerja bertahun-tahun untuk anak-anak mereka. Dan hari ini mereka datang untuk melihat anak-anak itu berhasil. Profesor Made lalu meminta Bu Elis menjelaskan mengapa pekerjaan mereka dianggap rendah. Bu Elis membuka mulut. Namun tidak ada suara yang keluar. Pak Wendy juga hanya menunduk. Beberapa detik kemudian, Bu Elis menangis. Ia mengatakan bahwa dirinya terbiasa memikirkan masa depan Wawan. Ia takut Wawan mendapatkan kehidupan yang sulit. Tetapi cara yang dipilihnya salah. Aku mendengar itu dengan perasaan campur aduk. Aku masih terluka. Sangat terluka. Tetapi aku tidak ingin melihatnya dihancurkan. Aku hanya ingin ia sadar. Kemudian Pak Sem maju sedikit. Ayah mengatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Bu Elis menginginkan kehidupan yang baik untuk anaknya. Semua orang tua pasti menginginkan hal yang sama. Namun jangan sampai keinginan itu membuat kita merasa berhak merendahkan orang lain. Kalimat ayah begitu sederhana. Tetapi justru membuat Bu Elis semakin menangis. Wawan langsung memeluk ayah. Aku ikut mendekat. Untuk beberapa saat, kami berdiri bersama. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata Profesor Made kembali mengambil mikrofon. Ia mengatakan bahwa masih ada satu pelajaran terakhir. Ia meminta seluruh orang tua pedagang tetap berdiri. Lalu meminta semua wisudawan yang orang tuanya pedagang untuk berdiri di samping mereka. Satu persatu anak berdiri. Ruangan berubah menjadi pemandangan yang membuat dadaku bergetar. Anak-anak yang baru saja menerima ijazah berdiri di samping orang tua yang setiap hari bekerja di pasar. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa itulah alasan sebenarnya sebuah wisuda diadakan. Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kaya. Bukan untuk menentukan siapa yang paling tinggi. Tetapi untuk merayakan perjuangan. Aku menggenggam tangan Pak Sem. Ibu berdiri di sisi lainnya. Aku merasa seperti ingin waktu berhenti. Namun tiba-tiba Profesor Made mengatakan sesuatu yang membuat seluruh gedung kembali terdiam. Ia berkata bahwa ada penghargaan yang belum diberikan. Bukan kepada Wawan. Bukan kepadaku. Tetapi kepada dua orang yang selama ini bahkan tidak pernah meminta penghargaan. Pak Sem dan Bu Tatik. Aku menatap panggung. Dan saat nama kedua orang tuaku disebut, tepuk tangan langsung meledak dari seluruh ruangan. Tepuk tangan itu tidak berhenti. Semakin lama justru semakin keras. Aku melihat Pak Sem berdiri kaku di samping Profesor Made. Ayah seperti tidak tahu harus melakukan apa. Bu Tatik sudah menangis sejak namanya disebut. Aku sendiri ikut menangis. Bukan karena mendapatkan penghargaan. Aku bahkan tidak mendapatkan apa-apa hari itu selain sebuah pelajaran besar. Yang membuatku menangis adalah melihat kedua orang tuaku akhirnya dihargai di tempat yang selama ini mereka datangi hanya untuk melihat anaknya lulus. Profesor Made meminta Pak Sem dan Bu Tatik naik ke podium. Ayah sempat menolak. Ia mengatakan bahwa penghargaan itu terlalu berlebihan. Namun Profesor Made hanya tersenyum. Ia mengatakan bahwa selama ini ayah selalu menolak ketika orang lain ingin menghargainya. Kali ini, ayah diminta menerima. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk semua pedagang yang sedang berdiri di ruangan itu. Akhirnya Pak Sem berjalan naik. Bu Tatik mengikutinya. Aku berjalan di belakang mereka. Begitu sampai di atas panggung, Profesor Made memeluk keduanya. Ayah langsung menangis. Tangisnya bukan seperti orang yang merasa menang.
Lebih seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama menyimpan banyak hal. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa kampus memberikan penghargaan khusus kepada Pak Sam dan Bu Tatik sebagai orang tua yang telah membesarkan anak melalui kerja keras dan kejujuran. Gedung kembali dipenuhi tepuk tangan. Aku melihat beberapa orang tua pedagang mengusap mata. Ada seorang bapak di barisan belakang yang bahkan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku yakin ia sedang teringat perjuangannya sendiri. Profesor Made kemudian berkata bahwa penghargaan itu tidak berhenti pada sebuah piagam. Kampus akan memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui program yang selama ini diam-diam dibantu oleh Pak Sam. Ayah langsung menatap Profesor Made. Sepertinya ayah tidak pernah tahu rencana itu. Profesor Made mengatakan bahwa selama ini Pak Sam membantu tanpa ingin namanya dikenal. Sekarang kampus justru ingin nama Pak Sam menjadi bagian dari program tersebut. Ayah menggeleng. Ia mengatakan tidak perlu. Namun Profesor Made menjawab bahwa sekali ini ayah tidak boleh menolak. Karena kebaikan yang dilakukan diam-diam tetap layak menjadi contoh bagi orang lain. Aku melihat ayah menangis lagi. Aku mendekat. Aku memegang tangan ayah. Untuk pertama kalinya, tangan yang selama ini kasar karena bekerja di pasar terasa begitu berharga bagiku. Aku tidak ingin melepaskannya. Kemudian Profesor Made memberikan mikrofon kepada Pak Sam. Ayah tampak bingung. Ia tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang. Ayah menarik napas. Lalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan berdiri di panggung seperti itu. Ia hanya seorang pedagang. Setiap hari ia berangkat ke pasar. Kalau dagangan habis, ia pulang senang. Kalau tidak habis, ia pulang dengan kepala pusing. Namun ayah mengatakan bahwa ada satu hal yang selalu membuatnya kuat. Anak-anaknya. Ia bekerja agar anaknya punya pilihan hidup. Bukan agar anaknya menjadi orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalimat itu membuat gedung kembali hening. Aku menunduk. Air mataku terus jatuh. Ayah kemudian mengatakan bahwa kalau suatu hari anaknya menjadi orang besar, ia hanya ingin anaknya tetap ingat kepada orang yang dulu membantunya. Menurut ayah, itu sudah cukup. Tidak perlu kaya. Tidak perlu terkenal. Yang penting jangan kehilangan hati. Aku melihat Wawan. Suamiku menangis. Ia berdiri beberapa langkah dari kami. Kemudian Wawan maju. Ia meminta izin kepada Profesor Made untuk berbicara. Profesor Made menyerahkan mikrofon. Wawan menatap ayah dan ibu. Lalu ia meminta maaf. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya tahu Pak Sam dan Bu Tatik bekerja keras. Tetapi ia tidak pernah benar-benar berani membela mereka ketika keluarganya mulai membicarakan pekerjaan mereka. Wawan mengakui bahwa dirinya terlalu takut membuat keluarganya kecewa. Hari itu ia sadar bahwa diam juga bisa menyakiti orang lain. Aku melihat Bu Elis menangis. Pak Wendy juga menundukkan kepala. Wawan kemudian mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah beasiswa itu akan kembali. Tetapi kalau suatu hari ia mendapat kesempatan ke Inggris, ia ingin pergi dengan membawa satu hal. Nama baik keluarga yang mengajarkannya menghargai orang lain. Bukan sekadar membawa gelar. Aku menangis. Aku tidak pernah meminta Wawan mengatakan itu. Karena itu aku tahu ia benar-benar menyadarinya. Setelah Wawan selesai, Profesor Made menatapnya. Ia mengatakan bahwa keputusan beasiswa belum final. Ada satu tahap evaluasi lagi. Wawan masih punya kesempatan. Tetapi ia harus membuktikan perubahan itu bukan hanya karena malu di depan orang banyak. Ia harus menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wawan mengangguk. Aku tahu perjalanan itu belum selesai. Namun setidaknya hari itu ia sudah mengambil langkah pertama. Kemudian Profesor Made kembali menghadap Bu Elis dan Pak Wendy. Ia meminta keduanya maju. Bu Elis berjalan dengan mata sembab. Pak Wendy mengikutinya. Profesor Made tidak meminta mereka berlutut. Tidak meminta mereka dipermalukan. Ia hanya meminta mereka melihat Pak Sam dan Bu Tatik. Lalu melihat semua orang tua pedagang yang masih berdiri. Profesor Made berkata bahwa mereka semua punya satu kesamaan. Mereka bekerja supaya anaknya bisa berdiri di tempat yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan menginginkan anak sukses. Yang salah adalah menganggap keberhasilan membuat seseorang boleh merendahkan orang lain. Bu Elis menangis. Ia kemudian meminta maaf kepada Pak Sam dan Bu Tatik. Pak Wendy juga melakukan hal yang sama. Ibu langsung menerima permintaan maaf itu. Ayah juga mengangguk. Tetapi ayah mengatakan satu hal. Ia berharap setelah hari itu, tidak ada lagi orang tua yang merasa rendah hanya karena pekerjaannya. Tepuk tangan kembali terdengar.
Aku pikir semuanya sudah benar-benar selesai. Namun Profesor Made tiba-tiba melihat ke arah meja panitia. Ia menerima sebuah berkas. Wajahnya berubah serius. Aku melihat Wawan ikut memperhatikan. Profesor Made membuka berkas tersebut. Lalu mengatakan bahwa ada satu keputusan resmi dari kampus yang baru saja ditandatangani. Semua orang menunggu. Aku tidak tahu apa isinya. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa keputusan itu tidak hanya menyangkut beasiswa Wawan. Ada sebuah penghargaan akademik lain yang akan diberikan. Dan nama penerimanya membuatku terdiam. Nama itu adalah Pak Sam. Aku sempat mengira pendengaranku salah. Pak Sam? Ayahku? Aku menatap Profesor Made dengan bingung. Ayah sendiri terlihat lebih kaget dariku. Ia bahkan menggeleng pelan, seolah merasa nama yang disebut tadi pasti bukan dirinya. Profesor Made meminta panitia membawa sebuah map ke atas podium. Suasana kembali tenang. Beberapa orang tua yang tadi duduk mulai memperhatikan. Wawan juga berdiri lebih tegak. Profesor Made kemudian menjelaskan bahwa penghargaan tersebut bukan gelar akademik. Pak Sam tidak pernah kuliah di kampus itu. Penghargaan itu diberikan karena ada satu hal yang menurut kampus jauh lebih penting untuk diperkenalkan kepada para wisudawan. Keteladanan. Aku langsung menatap ayah. Profesor Made mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Pak Sam telah membantu mahasiswa yang kesulitan tanpa pernah meminta namanya disebut. Ada mahasiswa yang pernah kekurangan uang makan. Ada yang hampir tidak bisa membayar kebutuhan kuliah. Ada yang datang ke pasar hanya untuk membeli sedikit sayuran karena uangnya tinggal beberapa ribu rupiah. Pak Sam tidak selalu bertanya panjang. Kalau memang terlihat kesulitan, ayah membantu sebisanya. Kadang dengan memberikan dagangan lebih banyak. Kadang membiarkan pembeli membayar belakangan. Kadang bahkan memberikan uang dari hasil jualannya. Aku menatap ayah. Selama ini aku hanya tahu ayah sering membantu orang. Aku tidak pernah tahu ternyata kebaikannya sampai dicatat oleh kampus. Profesor Made mengatakan bahwa beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswa yang hampir berhenti kuliah. Anak itu tinggal sendirian. Orang tuanya sudah tidak mampu mengirim biaya. Setiap pagi ia bekerja membantu pedagang di pasar. Pak Sam melihat anak itu sering datang dalam keadaan belum makan. Ayah lalu memberinya makanan. Tidak hanya sekali, hampir setiap hari. Ketika mahasiswa itu hendak berhenti kuliah, Pak Sam justru menyuruhnya tetap sekolah. Ayah bahkan membantu kebutuhan hariannya selama beberapa bulan. Mahasiswa itu akhirnya lulus. Dan sekarang bekerja sebagai dosen di kampus tersebut. Aku menutup mulut. Air mataku langsung jatuh. Ternyata ada begitu banyak kehidupan yang pernah disentuh ayah tanpa pernah ku ketahui. Profesor Made lalu mengatakan bahwa itulah alasan kampus memberikan penghargaan kepada Pak Sam. Bukan karena hubungan keluarga. Bukan karena dirinya adalah saudara Profesor Made. Tetapi karena kebaikan ayah sudah ada jauh sebelum semua orang mengetahui hubungan mereka. Kalimat itu membuatku semakin terharu. Sebab kalau Profesor Made tidak pernah berdiri di podium hari itu, mungkin semua orang hanya akan mengenal Pak Sam sebagai pedagang sayur. Tidak ada yang tahu perjuangannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang pernah ia bantu. Tidak ada yang tahu bahwa tangannya yang kasar justru pernah menjadi pegangan bagi orang lain. Profesor Made kemudian menyerahkan penghargaan itu kepada ayah. Ayah menerimanya dengan kedua tangan. Namun sebelum ayah kembali ke tempat duduk, Profesor Made meminta satu hal. Ia meminta seluruh orang tua pedagang yang masih berada di ruangan untuk kembali berdiri. Mereka berdiri. Lalu Profesor Made meminta seluruh wisudawan melihat ke arah orang tua masing-masing. Aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Anak-anak yang baru saja lulus berdiri di hadapan orang tuanya. Ada yang memeluk ibunya. Ada yang mencium tangan ayahnya. Ada yang menangis sambil tersenyum. Tidak ada lagi yang memperhatikan pakaian mereka. Tidak ada yang memandang profesinya. Hari itu semua orang melihat hal yang sama. Perjuangan. Profesor Made kemudian mengatakan bahwa mungkin ada anak yang merasa malu karena orang tuanya bekerja di pasar. Mungkin ada yang malu karena ayahnya menjadi buruh. Mungkin ada yang malu karena ibunya berjualan makanan. Namun ia meminta mereka pulang hari itu dengan satu kesadaran. Orang tua mereka tidak pernah malu bekerja untuk membiayai pendidikan anak. Jadi tidak ada alasan bagi seorang anak untuk malu kepada mereka. Aku menundukkan kepala. Aku teringat saat masih kecil. Aku pernah meminta ayah tidak menjemputku di depan sekolah dengan pakaian pasar karena takut diejek teman. Saat itu ayah hanya tersenyum dan tidak pernah menegurku. Sekarang aku berharap bisa kembali ke masa itu. Aku ingin memeluk ayah.
Aku ingin meminta maaf. Karena sekarang aku tahu, pakaian sederhana yang dulu membuatku malu justru menjadi pakaian seorang ayah yang setiap hari bekerja demi anaknya. Aku berjalan mendekati Pak Sam. Ayah langsung membuka tangan. Aku memeluknya. Aku menangis di bahunya. Ayah hanya mengusap kepalaku seperti ketika aku masih kecil. Ia tidak bertanya kenapa aku menangis. Ia tidak menyalahkanku. Itulah ayah. Bahkan ketika anaknya pernah membuatnya terluka, ia tetap memilih menjadi tempat pulang. Di sisi lain, Wawan berdiri diam. Kemudian ia menghampiri Pak Sam. Ia mencium tangan ayah. Pak Sam sempat terkejut. Wawan meminta maaf sekali lagi. Ia mengatakan bahwa hari itu ia belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam buku kuliah. Bahwa menjadi pintar tidak cukup. Seseorang juga harus tahu kapan harus berdiri membela orang yang benar. Pak Sam tersenyum. Ayah mengatakan bahwa Wawan tidak perlu terus meminta maaf. Yang penting setelah pulang dari gedung ini, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Wawan mengangguk. Aku melihat perubahan di wajah suamiku. Seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengejar prestasi sampai lupa bahwa orang yang paling berjasa dalam hidupnya bukan hanya keluarganya sendiri. Ada keluarga yang juga berjuang untuknya. Yaitu keluargaku. Tiba-tiba Profesor Made meminta perhatian sekali lagi. Ia mengatakan bahwa penghargaan kepada Pak Sam belum menjadi akhir. Ia membuka satu surat dari kampus. Aku langsung merasa tegang. Profesor Made mengatakan bahwa kampus akan membentuk program beasiswa baru untuk mahasiswa yang memiliki prestasi tetapi kesulitan biaya. Dan program itu akan diberi nama sesuai nama keluarga ayah. Pak Sam langsung menolak. Ia mengatakan tidak perlu menggunakan namanya. Namun Profesor Made tersenyum. Ia mengatakan bahwa selama ini ayah terlalu sering menyembunyikan kebaikan. Sekarang biarkan perjuangannya menjadi contoh. Gedung kembali dipenuhi tepuk tangan. Bu Tatik menangis sambil tersenyum. Aku menggenggam tangan ibu. Sementara Bu Elis dan Pak Wendy hanya berdiri diam. Tidak ada lagi yang memandang mereka dengan kekaguman seperti ketika acara dimulai. Tetapi Profesor Made ternyata masih menyimpan satu keputusan. Ia menatap Wawan. Kemudian mengatakan bahwa berkas beasiswa S2 ke Inggris belum ditutup. Masih ada satu jalan untuk mendapatkannya kembali. Wawan langsung menatap Profesor Made. Semua orang menunggu. Profesor Made berkata bahwa keputusan terakhir akan diberikan bukan berdasarkan nilai. Bukan berdasarkan keluarga. Melainkan berdasarkan tindakan Wawan setelah hari itu. Aku melihat suamiku mengangguk. Ia siap menerima. Tetapi sebelum kami turun dari panggung, Profesor Made menoleh kepada Bu Elis dan Pak Wendy. Ia meminta mereka melakukan satu hal terakhir. Bukan untuk meminta maaf kepadaku. Bukan kepada Wawan. Tetapi kepada seluruh orang tua pedagang yang tadi berdiri. Dan ketika Bu Elis memegang mikrofon, aku melihat wajahnya berubah total. Ia menangis. Lalu mengatakan kalimat yang tidak pernah kusangka akan keluar dari mulutnya. Ia mengaku telah salah. Namun setelah itu, sesuatu yang lebih besar terjadi. Salah satu orang tua pedagang maju mendekati podium. Ia membawa sesuatu di tangannya. Sesuatu yang ternyata sudah disiapkan sejak awal acara. Dan benda itulah yang akhirnya membuat Bu Elis dan Pak Wendy benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Aku melihat seorang bapak berjalan perlahan menuju podium. Di tangannya ada sebuah map coklat. Aku tidak mengenalnya. Namun dari wajahnya, aku bisa melihat bahwa ia sedang menahan emosi. Ia meminta izin kepada Profesor Made untuk berbicara. Profesor Made mengangguk. Bapak itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak datang ke acara wisuda untuk mencari masalah. Ia datang karena anaknya lulus. Sama seperti semua orang tua lainnya. Kemudian ia membuka map yang dibawanya. Di dalamnya ada beberapa lembar catatan lama. Bapak itu mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, ia pernah mengalami masa yang sangat sulit. Dagangan sepi, utang menumpuk. Anaknya hampir berhenti kuliah. Saat itu, ada seseorang yang membantunya. Orang tersebut tidak meminta tanda tangan. Tidak meminta ucapan terima kasih. Tidak meminta namanya disebut. Orang itu adalah Pak Sam. Aku langsung menatap ayah. Ayah menggeleng pelan. Seolah ingin mengatakan bahwa cerita itu tidak perlu dibahas. Tetapi bapak tersebut justru melanjutkan. Ia mengatakan bahwa berkat bantuan ayah, anaknya bisa bertahan sampai lulus. Dan hari ini, anaknya duduk di antara para wisudawan.
Aku mulai menangis. Ternyata bukan hanya satu orang. Bapak itu kemudian meminta beberapa orang lain maju. Satu persatu mereka berdiri. Ada ibu yang pernah diberi kesempatan membayar belakangan. Ada pedagang yang pernah dibantu ketika dagangannya habis terbakar. Ada mahasiswa yang pernah diberi makan oleh ayah ketika tidak punya uang. Semua cerita itu memiliki satu kesamaan. Pak Sam membantu tanpa meminta apapun. Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini aku mengira ayah hanya seorang pedagang yang sibuk mencari nafkah. Ternyata di sela kesibukannya, ayah juga menjadi tempat orang lain bertahan. Profesor Made mengambil mikrofon. Ia mengatakan bahwa itulah alasan dirinya tidak mau diam ketika mendengar profesi pedagang dihina. Karena ia tahu dari mana dirinya berasal. Dan ia tahu siapa yang pernah berdiri di sampingnya ketika hidup terasa berat. Kemudian Profesor Made meminta seluruh orang tua pedagang berdiri. Mereka berdiri serempak. Kali ini tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Hanya tepuk tangan. Pelan. Lalu semakin keras. Aku melihat seluruh gedung berdiri. Bukan hanya para pedagang. Para dosen. Para wisudawan. Bahkan orang-orang yang sebelumnya hanya menjadi penonton. Semua berdiri. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Pak Sam menangis. Bu Tatik menangis. Aku memeluk ibu. Wawan juga ikut berdiri di samping kami. Kemudian Profesor Made mengatakan bahwa ada satu orang yang juga harus berdiri. Bu Elis. Semua mata tertuju kepadanya. Profesor Made tidak meminta Bu Elis dipermalukan. Ia hanya mengatakan bahwa setelah mendengar semua cerita tersebut, Bu Elis harus memahami satu hal. Orang yang tadi ia rendahkan ternyata bukan orang yang hidupnya kosong. Pak Sam memang tidak punya kantor. Tidak punya mobil mewah. Tidak punya jabatan. Tetapi ayah punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kepercayaan orang. Bu Elis akhirnya berdiri. Tangannya gemetar. Ia memegang mikrofon. Lalu meminta maaf kepada Pak Sam dan Bu Tatik. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya terlalu sibuk memikirkan status keluarga. Ia takut Wawan mendapatkan kehidupan yang sulit. Tetapi ketakutan itu membuatnya salah menilai orang. Pak Wendy juga meminta maaf. Aku mendengarkan semuanya. Hati ini masih sakit. Tetapi perlahan aku merasa luka itu tidak lagi seberat sebelumnya. Aku tidak perlu membalas. Tidak perlu menghina mereka kembali. Karena hari itu sudah cukup menjadi pelajaran. Kemudian Profesor Made menoleh kepada Wawan. Ia mengatakan bahwa keputusan beasiswa S2 ke Inggris akhirnya akan ditinjau ulang. Bukan karena Pak Sam adalah saudaranya. Bukan karena aku adalah istrinya. Tetapi karena Wawan sudah berani mengakui kesalahan dan mengambil sikap. Profesor Made mengatakan bahwa Wawan akan diberi kesempatan mengikuti penilaian ulang. Jika ia tetap memenuhi semua syarat akademik dan menunjukkan perubahan sikap, rekomendasi beasiswa bisa diberikan kembali. Wawan mengangguk. Ia tidak langsung bersorak. Ia hanya mengucapkan terima kasih. Aku tahu kenapa. Karena hari itu ia belajar bahwa kesempatan bukan sesuatu yang pantas diterima hanya karena seseorang pintar. Kesempatan harus dijaga dengan sikap. Kemudian acara wisuda dilanjutkan. Namun suasananya sudah benar-benar berbeda. Ketika pembawa acara kembali menyebut nama Pak Sam dan Bu Tatik sebagai orang tua yang menerima penghargaan khusus, seluruh gedung langsung berdiri. Tepuk tangan paling meriah terdengar. Aku menggenggam tangan ayah. Ayah tersenyum sambil menangis. Aku kemudian mengatakan bahwa aku bangga menjadi anak mereka. Ayah tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membutuhkan penghargaan. Ia hanya ingin anaknya hidup baik. Aku memeluk ayah. Aku tahu mungkin sampai kapanpun ayah tetap akan berkata seperti itu. Karena begitulah dirinya. Tidak pernah mengejar pujian. Tidak pernah menghitung kebaikan. Tidak pernah merasa lebih tinggi. Saat kami hendak meninggalkan gedung, Wawan menghampiri Pak Sam dan Bu Tatik. Ia meminta izin untuk ikut membantu mereka berjualan suatu hari nanti. Ayah tertawa. Ia mengatakan Wawan tidak perlu menggantikan pekerjaannya. Cukup sesekali datang dan melihat bagaimana sayuran dijual. Wawan tersenyum. Ia mengatakan bahwa justru itu yang ingin ia lakukan. Ia ingin tahu dari mana istrinya berasal. Aku menggenggam tangan suamiku. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dihargai bukan karena peringkatku. Bukan karena menjadi istri lulusan terbaik. Tetapi karena aku adalah anak dari Pak Sam dan Bu Tatik. Dua orang yang setiap hari bekerja di pasar. Dua orang yang tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Dua orang yang berhasil membesarkan anak dengan tangan sendiri. Sebelum keluar,
Aku menoleh sekali lagi ke arah podium. Profesor Made masih berdiri di sana. Ia menatap ayah. Ayah mengangguk. Tidak ada kata-kata. Namun aku tahu ada cerita panjang di antara mereka. Cerita tentang dua saudara yang berasal dari pasar. Satu menjadi rektor. Satu tetap menjadi pedagang. Tetapi keduanya sama-sama berhasil. Bukan karena jabatan. Bukan karena uang. Melainkan karena mereka tidak pernah melupakan nilai yang diajarkan orang tua mereka. Kerja keras, kejujuran, dan menghargai manusia. Aku keluar dari gedung bersama ayah, ibu, dan suamiku. Hari itu aku tidak lagi merasa malu ketika orang melihat pakaian sederhana orang tuaku. Aku justru menggenggam tangan mereka lebih erat. Karena akhirnya aku mengerti. Pekerjaan orang tuaku bukan sesuatu yang harus kusembunyikan. Itulah alasan aku bisa berdiri di sana. Dan ketika kami berjalan meninggalkan gedung, tepuk tangan dari dalam masih terdengar. Bukan untuk orang paling kaya. Bukan untuk orang paling tinggi jabatannya. Tetapi untuk dua orang pedagang pasar yang berhasil membesarkan anaknya dengan penuh cinta. Pak Sem dan Bu Tatik. Orang tuaku. Dan hari itu, aku tidak lagi menundukkan kepala.